John please. Subhanallah, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Penontonnya luar biasa cakep. Kaum intelektual. Betul, Mas. Ini saya yakin secara psikologis masa depannya nggak mungkin susah. Amin. Dari cara duduknya, cara duduk direktur utama, komisaris, dan ini ada yang jadi presiden dan wakil presiden. Luar biasa. Kita sapa dulu karena penonton bagian dari suatu acara. Betul. Bukan empat mata, bukan siapa-siapa tanpa mereka. Kita sapa ya yang sebelah kanan. Yang putih-putih sebelah kanan dari mana? Yang tengah walaupun hanya berapa ini gelintir, tapi ini di close up di kamera itu bikin laki-laki bibir belang itu kerasa nonton. Yang tengah dari mana? Se-Indonesia. Kamu nyapa yang sebelah kiri. Oke ya, yang hijau-hijau dari mana? Yang kanan kiri dari mana? Dari Pondok Indah University ya. Ngambil beberapa jurusan ya. Ada Anda ngambil di dalam rumah orang juga. Tema kita pada malam hari, temanya adalah misteri pesugihan Buto Ijo. Misteri. Ini mungkin kalau di daerah Salatiga, di sana ada namanya Bukit Cinta, ada Rawa Pening, ada Baru Klinting. Nah, mungkin kalau di daerah Bengkulu itu ada Pantai Panjang, yang sampingnya itu ada namanya tempat taman yang konon ceritanya banyak orang pacaran di situ. Ini mereka ngalami semua ini. Memang pohonnya nggak dipotong, memang untuk sembunyi itu. Pemirsa, seperti apakah bincang-bincang saya dengan bintang tamu yang cantik ini tentang Buto Ijo? Bintang tamu saya yang satu ini mempunyai badan yang sangat luar biasa sensualnya. Hidungnya mancung, jidatnya mancung, kupingnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget. Jam itu anaknya meninggal, Mas. Oh, meninggal. Iya. Anaknya meninggal. Berapa kali udah meninggal anaknya? Satu doang jadi tumbal gitu, benar nggak? Umur berapa meninggal? Wush. Ini yang apa ini? Buto Ijo apa ya? Ini Buto Ijo, Mas. Tuh kan kayak barong kan? Ya kayak barong bener. Oh, kayak barong. Oke, masih di Bukan Banget. Masih semangat. Mana suaranya? Pemirsa, langsung aja kita sambut tepuk tangan yang meriah dan pelepasan burung onta. Ini bintang tamunya sensual banget. Laki-laki kalau nggak punya keimanan kuat, itu celana bisa melorot sama isi-isinya. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah. Cinta Penelope. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar, waktu kunjung pacar, waktu cari pacar, waktu Jasai terus begini. Balik. Penontonnya bagus. Untuk Bambang Pentol Korek bentar. Kembali ke
Good evening to my lovely Cinta Penelope. Welcome to Not For Eyes. How are you today? I'm good. Good. Senang banget diundang lagi ke sini. Udah lumayan lama ya Mas ya. Terima kasih. Saya juga senang dengan bintang tamu dirimu Masa? yang artis pendukung rating dan sharing. Amin ya Allah, amin. Ngomongin mengenai tema kita yaitu misteri pesugihan buto ijo. The bleak of the black bleed the bar to bleed the bar. Bahasanya itu artinya misteri pesugihan buto ijo. The bleed the black the bleed the blue black. Iya. Itu bahasa antara Norwegia sama Ukraina dicampurkan satu. Udah lama itu Mas. Lama Sedengnya Mas. Lu nyolot aja sih mah gua. Kabarnya dirimu punya cerita menarik tentang buto ijo. The big green. Buto tuh gede, ijo tuh kan hijau. Green itu. Boleh dong diceritain seperti apa yang pernah kamu alami? Apakah kamu pernah melihat sosoknya atau kamu pernah lihat ijonya atau mungkin lihat kolornya? Kolornya doang. Enggak, itu kan huluknya Indonesia ya. Oh gitu. Iya, jadi Huluknya Indonesia. kalau aku emang pernah dulu jadi di Jambi, daerah Jambi. Tempat tinggal aku dulu sempat magang di Jambi, ya. Iya. Dan itu ada warung situ rame, terus nasi uduk rame, terus dan enak tapi makan di sana. Enak banget, tapi kalau misalnya udah di rumah dibawa pulang itu nggak enak gitu. Dan emang aku kan dibilang punya six sense ya, alhamdulillah gitu. Pernah aku lagi makan di situ, makan, terus tiba-tiba di situ aku ngeliatin kayak ada makhluk yang netesin air ludah. Jadi pas aku makan di sana tuh kayak bau bangke, cuman bagi orang yang nggak tahu tuh kayak enak aja. Terus tempat itu tutup setiap hari Jumat, dia tutup dan pokoknya sebulan itu 3 kali hari Jumat dia harus tutup deh. Padahal dia ngantri gitu. Kalau boleh tahu warna warungnya apa? Warna warungnya biasa. Catnya? Biasa. Biasa tuh ada warnanya. Iya, maksudnya putih, maksudnya nggak, bukan berarti dia butuh hijau. Terus Warungnya warna hijau juga bukan. Luar. Kan menurut image orang kalau hijau mesti punya buto hijau, belum tentu. Nah, saya dulu cat rumah saya hijau dipikir punya buto hijau. Tersinggung pikiran saya tuh, gua ganti cat putih semua. Diomongin lagi rumah kayak puskesmas. Nggak enak telinga saya, panas. Aduh, ini omongan orang tuh ada. Wah, malu saya. Kok ganti cat hitam semua. Yang punya rumah kayak genderuwo. Nggak enak. Diomongin rumah tak bakar. Aku duduk di tempat pembakaran itu. Yang punya rumah stres. Kembali kalau orang tuh paling gampang tuh nyalain orang lain. Selalu dirinya merasa benar. Ya kayak kalian-kalian itu. Seperti apa sih sosoknya buto ijo yang dirimu kalau lihat nih? Monggo. Kalau aku nih agak bingung nih ya, waktu itu soalnya ada 2 makhluk yang aku lihat. Satu kuntilanak, satu yang orang bilang buto ijo gitu. Karena emang kayak barong, ngerti gak sih Mas? Mukanya tuh kayak barong gitu kan. Kalau dibilang badannya hijau juga aku nggak terlalu lihat dia hijau karena gelap. Dan itu tinggi. Terus taring. Bertaring. Ya, Taringnya ada berapa? 2 atau kalau saya kan taring Mas. semua ini ya. Kan kalau orang tuh paling 4 ini taring semua. Dan gigi kan biasanya cuma 32, ini ada 106 itu semua. Jadi kalau kurang lauk-pauk gua makan satu persatu. Tapi taringnya 4. Kalau taringnya semua tuh gigi apa celurit banyak. Jadi bentuknya kayak gitu, kayak gitu barong, terus giginya kayak gimana kata Mas? Iya, 2 keluar aku lihat, 1 sini. Cuman Tapi enggak apa ya? enggak, kan kalau misalnya ngomongin soal buto ijo pada bingung ya Mas ya, sosoknya kayak apa. Lebih baik sambil diceritain sama Cinta, kita juga menghadirkan buto ijonya. Pepe. Ada orang. Sudah berani. Udah berani. Maaf dulu dong Mas.
Ini udah berani. Lu ingat, lu dulu jadi co-host di sini aja diseret-seret sama Pepi lo di sini. Lu Pepi bilang katanya butuh hijau. Bener banget ya. Udah nih, kamu mau nangkutin orang atau mau di sini? Enggak mas. Tadi maksud aku biar lebih jelas, bukannya Pepi sini bukan berarti Iya. Pepi butuh hijau, mas Iya. sini Pep ngobrol bareng. Iya, ngobrol sama butuh hijau itu. Nih. Udah, nggak usah dibener-benerin. Gua tahu arah omongan lu kemana. Dia mah orangnya sabaran banget. Tapi bener kamu gak mirip Kak? Ini takut subjektif. Iya. Objektif aja ya. Iya, iya. Gua mirip buto hijau nggak? Ya. Makasih. Silakan Mbak Cinta. Nah, silakan. Loh. Bingung gue. Enggak, jadi gini loh mas. Kalau menurut aku sih orang bilang buto hijau tuh semuanya terbentuk tuh dari sini sih. Aku jujur aja selama aku melihat makhluk gaib, nggak pernah ngeliat yang jelas. Selalu kayak asap, cahaya, kalau nggak bayangan. Contohnya gini deh, orang bilang iya Cien di situ ada kunti, ada buto hijau. Jadi pada saat aku ngelihat sosok itu terbentuk karena mindset aku sendiri, aku yakin gitu. Jadi aku nggak terlalu mempercaya itu. Cuman aku pernah ngelihat itu dia begini. Terus ininya Bayangan kayak ludah gitu, jadi gitu. lu Cuman bapakmu ngapain kok sampai ke sana? Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang praktisi spiritual yang akan menjelaskan secara detail tentang sosok-sosok gaib. Siapakah dia? Kita sambut Mbah Bejo. ngobrolin batu ya. Ya ngomongin batu. Sama ya batunya, luar biasa. Aku juga batu tapi nggak tak taruh situ. Iya, ya gandul-gandul kayak gitu tapi ya. Balik kalah. Selamat malam untuk Mbah Bejo. Apa kabarnya? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Lama Iya, kita nggak- selamat malam Mas Teguh, Iya. Mas Febri, dan Mbak semuanya. Lama nggak jumpa, mungkin sekarang dijumpakan lagi. Semoga ini semuanya pada dikasih kesehatan. Amin. Balik kalah. Untuk Mbah Bejo atau Mr. Fortune ini. Bejo dan beruntung. Atau Mr. Laki keberuntungan. Bejo. Sehubungan dengan tema kita malam ini tentang misteri pesugihan buto ijo. The big of the green of the world. Apa sih Mbah Bejo yang disebut dengan buto ijo? Ya, menarik sekali nih Mas. Mungkin saya teringat waktu masih kecil, mungkin kita orang Jawa yang disebut buto ijo itu dulu mungkin cerita legenda ya Mas. Cerita legenda kita ingat mungkin Timun Mas. Iya. Timun, lu punya kan, Fer? Ya, dah. Punya kan Timun Mungkin Mas? Ada, ingat Mas? ya, Iya, iya. Timun Mas, Timun Mas. Kalau orang Jawa bilang mungkin bukan gandru, bukan apa, buto ijo, bukan, itu raksasa, raksakso, Iya, gitu. iya, iya. Itu raksasa besar. Iya. Kalau orang Jawa bilang tadi buto ijo. Iya. Itu dia sering sekali, dan itu memang senangannya mainan dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil diculik dari setelah dilahirkan oleh ibunya, diambil kalau orang Jawa dicolong gitu ya. Iya. Itu dicuri, terus itu dibawa pulang, dibesarkan untuk mainan. Setelah besar nanti untuk disantap untuk sajian tiap harinya, seperti itu. Itu kalau ceritanya itu ya. Ya itu mungkin itu juga legenda Mas, dan juga nyampe sekarang pun kita sudah
sering mengatasi seperti itu masalah buto ijo gitu, Mas. Gitu. Jadi buto ijo itu memang ada ya Mbah ya? Ada Mas. Biasanya dia tempatnya di mana biasanya Mbah? Iya. Senengnya Mbah? Senangnya kalau buto ijo itu sekarang dimanapun ada, yang jelas itu di pohon-pohon yang besar, pohon yang besar, dan juga Kecil nggak doyan dia. kurang rindang, Mas. Iya. Kegedean buto Rindang-rindang. ijonya. Makanya punyaanmu pohonnya jangan dipotong dan rindang. Balik kalah. Emang buto ijo tuh banyak macamnya ya. Katanya ada buto merah, buto kuning, buto ijo, buto galak. Bisa dijelasin Mbah, monggo Mbah. Ya. Setahu saya dari kecil, mungkin orang menyikapi dari kecil, dan juga saya sering sekali mengantar orang memang itu sudah memang butuh sekali dan memang itu pasrah sekali itu di satu tempat itu beliaunya memuja begitu Mas. Itu warnanya bukan merah, kuning, hijau kayak balonku ada 5 aja Mas. Enggak seperti itu Mas. Enggak. Ya jadi yang saya lihat, saya ketahui itu cuman hijau aja. Beda dengan Genderuwo. dengan gandaruwo Mas. Oh, Kalau beda. gandaruwo itu pasti bulunya itu memang banyak, dan juga seperti sapu apa itu Ijuk, sapu ijuk. ya seperti itu. Kalau yang buto ijo enggak, bulunya Lemes. Halus. banyak, cuman enggak begitu seperti apa Genderuwo. genderuwo begitu Mas. Kayak gitu. Balik kalah. Tanya Mas, Ya boleh. sama Mbak. Iya Mas. Maaf nih Mbak, tahu sejarahnya ya? Kenapa dia berwarna hijau, memilih warna hijau? Enggak itu warna polkadot atau warna ungu gitu? Ada sejarahnya, kenapa jadi Polkadot nanti bikin kayak ini dong. Enggak, ini. Band dong. Nanya sejarahnya, Kayak mungkin pecah dase gitu loh. kenapa hijau gitu loh? Ya, mungkin penjabarannya susah dan juga belum di riset, dan juga mungkin belum ketemu di situ ya. Karena selama ini yang saya ketemukan dari cerita legenda maupun cerita orang Jawa itu memang warnanya seperti itu Mas. Hijau, ya? Iya. Mbah, bawa lukisan buto ijo nggak Mbah? Dah. Tolong ditunjukin. Kebetulan Mas, pas saya diundang oleh beberapa Perdana Menteri Nigeria. masyarakat di Jawa Tengah sana Iya. Mas, itu ada yang memelihara pesugihan buto ijo. Jadi saya lukis lab itu langsung Mas, bisa Lukis? ya. Buto hijau udah diem begini. Iya. Jadi perbedaan buto ijo Ikuti kali ya. sama gandaruwo Mas. Wus, ya Saya ini ambil ya. bedaannya genderuwo buto ijo. Tapi setahu aku tuh kalau misalnya kayak merah buto hijau gitu, ntar tuh anaknya waktu itu yang di Jambi itu anaknya meninggal Mas. Oh meninggal. Iya. Anaknya meninggal. Berapa Jadi- kali udah meninggal anaknya? Satu doang jadi tumbal gitu, bener nggak? Umur sih? berapa meninggal? Wus. Ini yang apa ini? Buto ijo apa Ya, ya? ini buto ijo Mas. Tuh kan kayak barong kan? Ya kayak barong bener. Oh, kayak barong. Ini, yang ini. Ya, Kayak barong bener ya? Kayak Emang gini. iya. Iya ya. Wah ngeri ya. Oh ini cuma satu. Jangan dihadapin Ini yang ini kayak ngaca malah saya malah. Agak miring sana kok. Malah kayak ngaca saya. Mas, jangan takut. Buto hijau ketemu lu, cium tangan Mas. Kalah serem. Nih disimpan lagi. Mbak Cinta, bener seperti ini ya. Iya, yang kayak aku bilang tadi kan kayak barong gitu. Dia nggak, aku ngeliat tuh nggak nyata hijau, tapi ya gelap-gelap kayak gitu aku Iya, ngeliatnya gitu. Mbak Bejo, apa sih perbedaannya buto ijo dengan tuyul, pocong dan lain-lain? Katanya buto ijo lebih sadis ya. Kenapa suka makan tumbal nih Mbak? Monggo. Ya, memang bedanya banyak sekali Mas. Kalau tuyul, mungkin semuanya orang melihara tuyul itu pasti ada barternya. Ini kalau barter dengan Buto buto ijo itu lebih ekstrim lagi Mas. Setiap tahun pasti akan memakan tumbal, itu pasti. Keluarga atau orang lain? Pertama keluarga dulu yang disayangi Mas, Yang apa? yang disayangi, yang dicintai. Waduh, aduh. Salah satunya itu. Itu bener Mbak. Ya, ada yang meninggal yang di Jambi Iya, itu. emang iya anaknya meninggal yang paling kecil. Yang disayang. Terus baru Baru kalau sudah
semuanya mungkin keluarganya sudah yang disangi habis, bisa untuk orang lain, ditumbalkan orang lain. Itu banyak sekali kejadian-kejadian, mungkin di saat ini pun dengan teknologi canggih seperti ini pun masih ada, Mas Wikul, di pedesaan. Oh, di pedesaan. Di pedesaan. Nah, kalau tuyul kan cari uangnya itu dengan ngambil uang-uang gitu ya. Kalau buto ijo cara kerjanya gimana tuh, Mbak? Ya otomatis yang punya itu Pertanyaannya bagus. ya otomatis yang punya itu nggak diem aja terus dia bawa uang begitu, enggak, Mas, tapi harus ada sarana dan prasaranya. Dia selalu akan kerja apapun lah, yang jelas ada usaha apapun itu yang bisa. Oh, energinya mengarahkan untuk para orang berlalu lalang di depan itu kayak Bisikan, tertarik, gitu. iya, Bisikan. kayak tertarik. Udah makan di situ, lapar makan enak tuh enak. Dulu lihat itunya udah kayaknya, wow, tapi mau makan enak. Cenderung ke ini ya Mas, ya, ke penglaris ya. Kayak penglaris ya, Mbak ya? Ya, bisa penglaris, tapi itu sendiri apa, Mas? Bisa mengambil di brankas ya, di brankas, suatu brankas. Bisa Kayak kayak kamu nggak usah buta ijo, kadang-kadang bisa ngambil itu. Nah, emang kotak amal di masjid loh, pura-pura tidur gini tapi tangannya plek itu, sambil buka-buka gemboknya gitu. Bisa. Nah, Di rumah dia banyak kotak amal. Balik kalian untuk bidadariku cinta Penelope. Kabarnya dirimu pernah membuktikan sendiri dan melihat orang-orang mempunyai toko-toko besar dan ternyata mempunyai pesugihan. Gimana sih ceritanya? Ini mumpung ada Mbak. Jangan dijawab dulu. Karena ya, pariwaranya ini bukan empat mata ini, dan pemirsa pasti penasaran dan rasa ingin tahu apa yang nanti akan diceritakan cinta Penelope. Jangan kemana-mana. Tetap bukan Pak? Terus? sampai akhirnya suaminya nggak ada. Jadi saya taunya itu, Taunya saya kan punya anak dua. punya anak. Anak pertama tiba-tiba demam, sakit, terus meninggal. Oke, Mas, ini bukan Pak. Jadi kalian untuk bidadari cantikku cinta Penelope. Lanjutlah pertanyaan tadi. Jadi bener nggak dirimu melihat orang-orang yang mempunyai toko-toko besar dan ternyata mempunyai pesugihan? Gimana sih ceritanya? Dirimu kan kayaknya jeli melihat hal-hal seperti itu, apalagi lihat cowok ganteng seperti saya itu kan ya. Aku nggak ngomong semua toko-toko besar ya Mas, ada beberapa yang aku lihat, cuman aku nggak ngejudge itu dia miara. Bukan toko aja, karena ada rumah yang auranya aku ngerasa beda gitu. Bisa lihat. Pasti kalau yang misalnya ada makhluk-makhluk gitu pasti ke kitanya tuh ada gimana ya, Ya, Mas kalau- ya? kalau Panas. Sinyalnya ada ya. Iya, ketariknya tuh beda gitu, aura panasnya beda. Terus terkadang ada yang ngelihat makhluk juga berbentuk kayak sinaran apa. Cuma kita nggak tahu dia lagi main apa emang lagi di situ. Tapi ada juga yang menggunakan itu buat penjagaan biasanya. Nggak mampu nge-hire yang satpam manusia, mungkin yang serem amat sih musiknya. Jadi yang nge-hire-nya yang kayak gitu kali. Jadi mungkin lebih banyak kok. Betul. Konon ceritanya yang dilihat teman saya ini juga katanya itu yang jaga rumah mukul malahan katanya kan, Iya. orang yang tahu gitu. Bentuknya kayak apa, Mas? Iya kayak teman-teman saya ini. Gitu. Ini sampai merinding lihat. Oh gitu, Mas. Sampai dia kaget karena nggak pernah lihat sosoknya, tingginya tuh satu rumah sendiri Mbak Bejo. Bener. Satu rumah katanya. Saya kalau dilihatin kayak gitu saya lari duluan. Mas, itu kali ya Mas ya, kadang-kadang kita kalau makan di satu tempat, kadang-kadang pas udah selesai makan, kayaknya tadi rasanya biasa aja ya, tapi kok rame banget. Mungkin yang kayak gitu-gitu kali ya Mbak. Kadang-kadang kayak gitu. Mungkin nggak bayar itu kali kalau. Bayar Mas, bayar. Mas, tapi aku boleh nanya nggak Mas, penasaran? Oh boleh, kamu nanya dengan bahasa manusia ya.
Kalau tuyul itu kan dia butuh makan, kayak terus minum susu. Nah kalau buto ijo sendiri makan nggak Mbah? Nah ini Jelas Mbak. makan. Makannya apa Mbah? Tadi sudah saya singgung di depan, Mbak. Itu makannya setiap ada yang ditumbalkan itu 1 tahun sekali makannya. Makannya setahun sekali? 1 tahun Orang. sekali. Orang Mas yang ditumbalkan. Nggak makan yang, ini diet Mbah? Bukan, itu makan satu itu bisa untuk 1 tahun sekali. Iya, ya makannya. Kalau nggak apa mereka doyan nggak makan ini Mbak? serem-serem. Badan udah gede soalnya Iya. kan. Oh, jadi kayak ular gitu Mbak ya? Ular kan sekali makan tuh Iya. Itu berbulan-bulan. 40 hari kalau ular, Mas. Kalau ular, Iya, kalau buto 40 ijo, Setahun sekali. itu 1 tahun sekali. aduh. Aduh. Ada salah satu daerah nih Mbak, ini bener Bangga, ini pesugihan apa Mbak? Ada salah satu daerah, konon orang itu mungkin pengen mempunyai ini Mbak, ini menurut cerita ini Mbak. Jadi pengen cekaya lah, cepet berubah lah, anulah ekonominya. Terus dia ada sumur di situ Mbak. Terus begitu suruh ngeliat itu Mbak, sumur itu di dalam sumur itu ada keluarganya. Maksudnya mana yang kamu pilih? Bagaimana nanti dia deal atau tidak itu ada juga kayak gitu. Itu beda Mas, banyak sekali tempat-tempat yang untuk memang memuja seperti itu banyak sekali. Dan saya sering sekali orang-orang yang pengen seperti itu tempatnya di mana Tahu itu di Jawa betul. Tengah banyak sekali Mas. Tanya Pak Bejo, siapa tahu berubah pikiran. Itu kalau aku boleh nanya nggak? Boleh, sama Mbak boleh. Bejo? Iya. Mbak Bejo, aku juga sempat pernah ngeliat gitu yang badannya manusia, tapi yang kepalanya tuh kadang ada yang kayak babi, ada yang kayak apa. Itu apaan tuh Mas? Itu sudah sebangsa seluman. Oh, Iya, seluman. Itu ada di rumah-rumah orang juga kan? Iya, Nah, seluman Mas. Jadi kenapa orang sekarang pada ngambil jalan pintas? Ngomong siluman. Silumannya datang. Happy Mas, happy. Liatin aja lu Pep. Pepi ya? Happy. Nah, ngomong siluman dia tersinggung berarti. Mbak, kalau orang bilang saya siluman taper ki bener nggak Mbak? Balik kalah. Terus Mbak, tadi menarik nanti. Mbak Bejo lagi. Biasanya buto ijo itu dipakai untuk pesugihan seperti apa sih Mbak? Apa sebagai penglaris dan katanya bisa dijadikan penjaga juga oleh lembaga keuangan atau bank? Monggo Mbak, bener nggak Mbak? Ya. Salah satunya orang mengambil buto ijo itu pasti ada barternya. Itu pasti. Itu pasti. Ada barternya ya seperti tadi harus bisa ngasih sesuatu sama buto itu ijo itu tadi. Untuk dimakan seperti itu Mas. Jadi kalau penjaga itu buto ijo yang itu kan sebangsa jin Mas. Jadi sebangsa jin itu jin tidak semuanya, buto ijo itu tidak semuanya ganda semuanya tidak. Bisa disuruh untuk penjaga. Tapi orang penjaga masuk situ ngambil beneran itu yang kemakan. Kembali kalah. Untuk Mbak Bejo. Katanya dulu sempat dipanggil oleh kepala desa untuk membuktikan adanya buta ijo di daerah Boyolali. Boyolali, jadi boyo yang lupa, itu krokodil forget bahasa Inggrisnya. Boyo lupa. Dekat dengan Salatiga Satya Wacana, sampingnya di situ ada Sembir juga ada. Itu tempat mall yang paling indah. Nggak tahu kisarannya sekarang berapa, anak nggak tahu, lupa. Pura-pura lupa. Tanya teman-teman kita ini mungkin lupa. Monggo Mbak. Ya, betul sekali Mas. Tadi lukisan yang sudah kita lihat tadi Mas. Tiba-tiba lampu bisa redup sendiri. Salah satunya itu Mas. Jadi itu saya berada di suatu kabupaten kota sana, Iya. di kecamatan pokoknya Boyolali lah intinya, Iya. seperti itu Mas. Itu satu desa itu paling kaya. Di kecamatan Kocar Kacir ya, daerah situ lah. Ya pokoknya nggak disebut. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Salatiga sana Tahu nih. saya tahu persis, dan juga mungkin bakalan ke sana lah
mungkin tahu kan, Bakalan. Tahu loh, ini apalagi yang nutup itu lebih ngerti Di dia. daerah Ngamel sana. Daerah Sire, Tenggalan segala tahu apa semua. Itu di situ Mas. Jadi bersaing untuk mencari seperti itu, bersaing Mas, di satu kampung itu bersaing, memang bersaing. Satu warga itu memang kaya sekali Mas, kaya sekali, dan tiap tahun itu matinya di seputaran rumah dia. Matinya di situ. Iya, Dan jadi- kondisinya mengenaskan atau Enggak utuh? Mas, enggak. Jadi beda ya, kalau dimakan terus geruk Enggak, mati dengan apa, sendirinya. iya mati. Ini jasadnya utuh gitu, Mbak? Utuh. Iya. Jadi yang dimakan apanya? Sarinya gitu? Ya yang jelas mungkin di sesep ya, di Oh, apa ya, diisep-isep bun-bunannya gitu. Diisep Ada darahnya apa bekas-bekas, gimana. dicucruk bun-bunane lah bahasa Jawa ini. Itu ya. Ini nggak pandang bulu ya, itu laki perempuan tua muda ya. Kalau orang Jawa mungkin yang apes Mas, semua manusia itu punya apes. Iya iya. Yang itu jadi Pas anu wetone lah itu. ya mungkin apes aja lah Apes lah, yang pas apes. titik kelemahan lah. Iya, betul Mas. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang yang pernah menggunakan jasa buto ijo sebagai pesugihan. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, apa yang Anda ketahui mengenai sosok Buto Ijo? Konon, sosok Buto Ijo merupakan sosok gaib yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa berwarna hijau. Buto Ijo merupakan sosok gaib yang sering dijadikan sekutu untuk mencari kekayaan dengan jalur pesugihan. Pesugihan Buto Ijo adalah termasuk pesugihan hitam yang mengharuskan adanya tumbal berupa korban nyawa manusia, seperti kerabat dekat dari orang yang memelihara pesugihan sampai anak maupun istri. Memelihara Buto Ijo menjadikan manusia menjadi beringas dan tidak pandang bulu dalam mencari harta kekayaan, sehingga tidak memperdulikan efek buruknya dan sering mengorbankan nyawa manusia lain demi kepentingannya. Bukan hanya sebagai penglaris saja, akan tetapi sosok Buto Ijo juga dijadikan satpam gaib bagi sebagian lembaga keuangan agar terhindar dari pencurian sosok tuyul. Penasaran? Kali ini akan dibahas lebih jelas oleh narasumber yang pernah menggunakan jasa Buto Ijo. Jangan kemana-mana, hanya di Buka Empat Mata. Baik, pemirsa pasti penasaran dan sudah nggak sabar siapa dia yang pernah memelihara Buto Ijo. Kita sambut Kemuning. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Sini, Mbak. Nggak ada apa-apa, cengengah-cengenges. Lo belum ditanya. Kayak orang stres. Kembali kalah. Selamat malam untuk Mbak. Apa kabarnya Mbak Kemuning ini? Gak usah nakutin. Saking ini lebih familiar, lebih seperti anggap keluarga. Apa kabar? Jawabnya gitu juga, Mbak. Baik ya Mbak. Untuk Mbak Kemuning ini atau Mrs. Yellow ini. Saya juga penasaran sama ceritanya. Apa benul ini dirimu? Betul untuk cowok, cewek benul ya. Kan ada yang nul-nulnya. Ludu pernah menggunakan Buto Ijo sebagai pesugihan. Boleh diceritain monggo silakan. Waktu itu sekitar tahun 95 saya nikah. Lalu kehidupan kami dulu itu sangat susah, sulit. Saya waktu awalnya sih nggak tahu suami saya itu pesugihan, karena setelah dia menjalankan seperti pesugihan itu, kehidupan kami memang makin mempunyai lah gitu. Tadinya dari susah gitu jadi punya segalanya. Memang betul itu
suami saya melakukan itu. Dari tahun 95? Dari tahun 95. Sampai sekarang masih Mbak? Suami saya udah meninggal kan. Iya. Gimana kan? Kamu kan lebih. Jadi jadi awalnya waktu itu tahun 95. Kehidupannya pokoknya boleh dibilang susah Mas Tukul. Iya. Dan Mbaknya sendiri sebenarnya waktu itu nggak tahu kalau suaminya pakai pesugihan butuh ijo ya Mbak ya. Gitu. Tidak ngomong sama mbaknya. Enggak ya Mbak ya? Enggak. Cerita ya. Enggak. Terus? Sampai akhirnya suaminya nggak ada. Jadi saya taunya itu. Saya kan punya anak 2. Punya anak. Anak pertama tiba-tiba demam, sakit, terus meninggal. Tangan saya nggak ada, Mas. Tangan saya nggak ada. Terserah. Tadi ada. Nanti bisa muncul sendiri. Ada. Orang lagi serius-serius, lagi mendengarkan Mbak Kemuning bercerita, lagi mau dapat soulnya, kutu kuprat datang. Kampret. Saya doakan mudah-mudahan jadi ke jalan yang benar kamu. Orang kok malah. Ini juga nih, orang duduk digeser-geser. Balik, ini menarik ini. Mbak, monggo Mbak. Maaf Mbak, itu tadi kampret itu nggak tahu ngapain. Dengerin dulu nih. Lalu Mbak jadi anak pertama waktu itu sakit. Iya, sakitnya tuh demam, mendadak demam gitu aja gitu. Tapi itu prosesnya nggak lama. Setelah itu tahu udah meninggal. Terus beberapa tahun kemudian lahir lagi anak kedua. Ternyata mengalami hal yang sama seperti itu. Secara tiba-tiba aja, saya juga nggak tahu gitu penyebabnya apa gitu. Padahal kelihatannya sehat. Setelah itu kok saya bercerita gitu, kenapa ya kok hidup kita jadi gini, dari susah akhirnya jadi punya segalanya, tapi anak kita kok nggak ada dua-duanya. Dalam waktu berapa tahun tuh Mbak? Anak pertama 3 tahun, anak yang kedua 1 tahun sih, baru 1 tahun. Terus udah gitu udah gitu ternyata suami saya baru bercerita yang sebenarnya. Lalu saya bilang ke dia, sudahlah tobat gitu, jangan seperti ini lagi. Untuk apa punya segalanya tetapi tidak berkah. Memang sulit sih untuk memberikan saran kepada suami saya saat itu. Akhirnya dia lama-lama berpikir, lalu dia tobat, dia pergilah beberapa lama ke pesantren di daerah Jawa Timur, saya nggak tahu di mananya. Lalu setelah itu kehidupan kami ternyata hancur. Dari yang punya papa, rumah terbakar, semua harta terjual, habis semua juga. Akhirnya kami hidup ngontrak dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah-pindah kontrakan. Terus nggak lama suami saya ikut meninggal juga. Suaminya meninggal? Meninggal. Sebelumnya sakit atau tiba-tiba mendadak meninggal? Nggak mendadak sih, nggak mendadak meninggal. Awalnya kayak demam-demam. Saya pikir kan sama gitu kan, demam-demam biasa, minum obat sih. Taunya nggak lama prosesnya sudah nggak ada. Berapa tahun selisih waktu pemutusan hubungan dengan Buto Ijo itu, terus berapa tahun jangkanya? Setelah anak kedua meninggal. Suaminya jangkanya? Berapa lama tuh Mbak? Dari anak kedua meninggal sampai akhirnya mutusin untuk berhenti nggak pakai pesugihan Buto Ijo lagi dan akhirnya suami meninggal. Kurang lebih nggak sampai 1 tahun deh, nggak sampai 1 tahun dia baru jujur, baru terbuka gitu. Kembali kalau dari Mbah Bejo ini menanggapi cerita Mbak Kemuning ini bagaimana? Monggo Mbak Bejo. Ya. Itu
Betul sekali Mas, betul sekali. Tadi saya juga sedikit tengok sana Iya, kiri Mbak Bejo ini. pada saat Maaf, mungkin keluarga ibu ini Hadir. selalu ada. Jadi kalau yang terakhir dari suaminya sudah aromanya tidak kelihatan. ada, itu ya karena seperti itu. Memang tadi sudah saya Aromanya jelaskan beda. di depan pasti akan yang ngambil itu pasti akan ikut serta Tinggal ke ya, situ. Maaf, sempat melihat sosok butuh hijaunya nggak waktu itu, monggo? Memang sih sempet, tapi hanya selintas karena saya juga aslinya penakut. Cuma saya taunya tinggi besar aja, terus matanya merah. Setelah itu saya nggak berani lihat. Terus di rumahnya Mbak itu biasanya ada apanya? Atau mungkin ada ruangan khusus yang tidak boleh orang masuk? Atau mungkin hanya dulunya suaminya? Atau hanya Mbak aja? Atau apa? Ada tempat khusus gitu kan? Ada Mas Tukul. Apa? Isinya apa aja? Ruangan khusus, tapi saya nggak boleh masuk. Saya nggak boleh lihat. Dan saya memang dilarang. Mbak pada saat itu nggak curiga atau? Curiga pasti, tapi nanti kalau saya melanggar dia nanti lebih marah lagi. Oh, takut. Mbak Bejo, biasanya ruangan khusus itu isinya apa aja, Bos? Itu sesaji Mas, pasti ada sesajinya. Sajinya biasanya apa, Mbak? Kalau teman saya mie instan ya, mau telur ya. Mie instan, telur, kopi, gula, masuk. Itu. Beda dong, beda. Buto hijau itu apa, Mbak? Sajinya, Mbak? Sesajinya itu banyak sekali Pak. Jadi sesajinya banyak sekali, ada di situ ada apa? Kendi ya Mas. Kendi. Yang dibuat dari tanah liat Iya. itu. Terus kembang 7 rupa. Itu pasti harus diganti tiap harinya. Minimal 3 hari lah. 3 hari harus diganti. Terus pisang raja. Pisang raja. Itu terus dupa, wewangian yang lain. Terus persyaratannya harus ada mungkin hasil kemarin mendapatkan berapa rupiah umpamanya, seperti itu harus ada di situ Mas. Itu di belakang, di tengah, atau di depan ruangan khususnya, atau di atas loteng, atau gimana biasanya? Di ruangan belakang sih. Ruang belakang. Khusus ini. Aku mau nanya Mas. Oh boleh, silakan. Mbak itu nggak pernah curiga, maksudnya sampai punya 2 anak kan sama suami kan, taunya baru belakangan, setahun dia sebelum meninggal baru jujur. Sebelum suami meninggal. Sebelum dia baru Iya. jujur. Iya. Selama ini nggak pernah nyium bau dupa gitu kan? Kecium, cuma dia bilang ya sudah kamu nggak usah banyak tanya. Orangnya Dia jadi bilang emosian gitu, maksudnya. Jadi Mbak takut gitu. Iya, pokoknya dia bilang pokoknya wes kamu hidup tenang, hidup senang aja. Kamu nikmatin aja. Tapi emang sempet naik banget dulu. Dari susah sempet jadi punya banget. Gratis. Iya, drastis, cepat. Iya. Tapi habis lagi semuanya. Habis semua habis. Pesan moralnya dapat ya Mas Tukul ya. Semua yang dapetin gampang ya habisnya dengan gampang. Iya. Balik galak. Mas Arif cengar-cengir. Untuk Mbak Kemuning ini, Padel, Atsa. Saat itu pemain suling loh. Namanya Saat loh. Nama pendeknya Saat, panjangnya Saat Adzan Maghrib. Masih pesugihan dulu sempat memiliki apa saja dari hasil pesugihannya? Monggo Mbak. Banyak sekali Mas Tukul. Rumah, mobil, duit itu banyak sekali, perhiasan, semua banyak. Wah. Balik kalek. Pemirsa, saat ini saatnya yang ditunggu-tunggu oleh Mbak Bejo akan melakukan ritual untuk memanggil sosok Buto Ijo dan akan divisualkan lewat lukisan. Untuk kita panggil pelukis gaib Mas Purwanto. Mbak, gimana di depan sini? Langsung aja sini, Mas. Monggo, Mbak. Langsung di sini, Mas. Iya. Mas Purwanto, monggo. Yes.
Yes. Agak ke depan Pak, kena mancal ke sini nanti kena ke sini gitu. Ini kasihan ya. Hidupnya kepancal-pancal maka pancal agak mancal. Agak sini. Agak mundur sedikit Mas Purwanto. Sini, nah sini sebelah sini, pas sini. Sini aja. Nah, sini. Ya. Oke. Siap. Dari Bengkulu, dari Salatiga. Wah, ini senang sekali dari Indonesia Cantik. Dari tadi kok ngeliatin saya terus, kenapa sih? Tresno, apa kabar Tresno? Saudaranya loh ini. Iya, Tresno. Apalagi naruh duit di situ. Sekali kamu kayak gitu, jangan naksi terus. Para pemirsa, para penonton semuanya yang dari studio, jangan sampai terlengah ya. Jangan sampai terlena untuk penonton. Jangan mikirin utang, mikirin kreditan HP, apalagi habis diputus pacarmu. Saya akan coba untuk jangan mikirin uang semesteran di sini juga. Menarik sosok Buto Ijo itu kayak apa? Erni tuh dan dari mana? Segala. Ada yang kesurupan di sana. Tuh, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jajak ngobrol aja nggak apa-apa. Nah, ini Mbak. Ada yang kesurupan pemirsa. Untuk Tian aja ngobrol aja Tian. Ya. Itu yang berdiri itu Tian. Monggo silakan ngobrol. Ini mungkin silakan ngobrol. Pram. Nah, Pram aja, Pram. Selamat malam. Pram, sini Pram. Asia. Dari mana ini asalnya? Buto Ijo dari mana? Bogor. Bogornya sebelah mana? Kebun Raya. Oh, Kebun Raya. Kebun Rayanya di kebun mana? Ini dari Kebun Raya Bogor. Gimana? Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Nasia. Kebun Raya Bogor. Iya. Iya. Saya namanya Mbah Bejo. Nasia yang lain. Oh, kenapa Mbak Bejo manggil dia? Oh iya. Nah. Minta maaf sebelumnya saya memanggil. Saya pengen tahu
penonton di studio maupun yang ada di luar studio sana itu tahu. Diundang ka dia tanah naon. Dek mere naon sih kain? Mau ngasih apa katanya? Mere naon sih kain? Mas, ambilin apa? Bunga dikit aja. Sama. Nasya. Iya, saya terima kasih sudah datang. Anas. Pulang ya. Anas. Ya. Pulang ya. Nah, ada Pram. Wah, ada Pram lancar semua. Gimana Mbah? Udah dinetralisir Mbah? Assalamualaikum. Tadi mungkin saya narik yang datang dari tadi mediator sana, mungkin apa sana tadi orang tadi bilang dari Kebun Raya Bogor. Kebun Raya. Ya. Oke, masih di Bukan Pat. Balik ke untuk Mbah Bejo nih, sosok lukisan yang baru dilukis oleh Mas Purwanto ini sebenarnya sosok buto ijo yang seperti apa dan kenapa Mbah Bejo berkali-kali terlihat mual ya teman-teman saya ini? Tadi mungkin saya narik yang datang dari tadi mediator sana, mungkin apa sana tadi orang tadi bilang dari Kebun Raya Bogor. Kebun Raya. Ya. Tepatnya kalau saya melihat itu di tengah-tengah itu ada jembatan. Ada jembatan, di sini ada pohon kalau orang Jawa aren ya. Kalau bahasa Indonesia apa? The Big Osman ya. Bahasa Romawinya ya. Jadi yang itu Mas ada jembatan, ini ada sebelah kiri ya itu di tengah-tengah di situ di pohon ano. Ada tulisannya di tasnya ada tulisan hubungi Bugito itu ada. Penyalur pembantu yang diketok. Jadi sudah ratusan tahun di situ Mas. Jadi memang benar sekali. Mungkin kalau nggak percaya bisa hari ini apa besok jalan-jalan ke sana. Itu pasti di sana itu ada sesuatu yang beda dengan di pohon di pohon yang lain Mas. Purwanto terima kasih, Mbak Kemuning terima kasih. Pemirsa, pesugihan buto ijo bukan cara yang benar untuk menuju kaya. Jalan menuju sukses bukan berarti harus mencari jalan pintas, akan tetapi bekerja dengan keras dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Cinta Penelope, Mbak Bejo dan Mas Purwanto serta Mbak Kemuning. Dan terima kasih untuk pekerja di rumah Mabur Studio. Saya hanya Saskideng dan sekolah tidak ada motivasi untuk belajar. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang kurang berkenan jadi ambil tonton terus bukan mata selain cara mungkin semua tetap bukan bang.
Minta maaf sebelumnya, saya pengen tahu penonton di studio maupun yang ada di luar studio sana itu tahu Diundang ka dia tanah naon. Nuk merenaos jeung aing. Mau ngasih apa katanya. Merenaos jeung aing. Mas, Ya. ambilin apa bunga dikit aja. Sama. Nasya. Iya, saya terima kasih sudah datang. Anas. Pulang ya. Anas. Ya. Pulang ya. Udah sini. Nah, ada Pram. Ah. Wah, ada Pram lancar semua. Mas, jangan takut. Buto hijau ketemu lu, cium tangan, Mas. Kalah serem. Nih disimpan lagi. Mbak Cinta, bener seperti ini ya? Iya, yang kayak aku bilang tadi kan kayak barong gitu. Dia nggak, aku ngeliat tuh nggak nyata hijau, tapi ya gelap-gelap kayak gitu aku Iya, ngeliatnya gitu. Mbak Bejo, apa sih perbedaannya buto hijau dengan tuyul, pocong, dan lain-lain? Katanya buto hijau lebih sadis ya. Kenapa suka makan tumbal nih Mbak? Monggo. Ya, memang bedanya banyak sekali Mas. Kalau tuyul, mungkin semuanya orang melihara tuyul itu pasti ada barternya. Ini kalau barter dengan buto hijau itu lebih ekstrim lagi Mas. Setiap tahun pasti akan memakan tumbal, itu pasti. Keluarga atau orang lain? Pertama keluarga dulu yang disayangi Mas. Yang apa? Yang disayangi, yang dicintai. Waduh. Salah satunya itu. Itu bener Mbak, ya ada yang meninggal yang di Jambi Iya, itu. emang iya anaknya meninggal yang paling kecil. Disayang. Terus baru kalau sudah semuanya mungkin keluarganya sudah yang disayangi habis, bisa untuk orang lain, ditumbalkan orang lain. Itu banyak sekali kejadian-kejadian mungkin di saat ini pun dengan teknologi canggih seperti ini pun masih ada Mas Wikul di pedesaan. Oh, di pedesaan. Di pedesaan. Nah, kalau tuyul kan cari uangnya itu dengan ngambil uang. Jawabnya gitu juga, Mbak. baik ya Mbak. Untuk Mbak Kemuning ini atau Mrs. Yellow ini. Saya juga penasaran sama ceritanya. Apa benul ini dirimu? Betul untuk cowok, cewek benul ya. Kan ada yang nul-nulnya. Ludu pernah menggunakan buto hijau sebagai pesugihan. Boleh diceritain monggo silakan. Waktu itu sekitar tahun 95 saya nikah. Lalu kehidupan kami dulu itu sangat susah, sulit. Saya waktu awalnya sih nggak tahu suami saya itu pesugihan, karena setelah dia menjalankan seperti pesugihan itu, kehidupan kami memang makin mempunyai lah gitu. Tadinya dari susah gitu jadi punya segalanya. Memang betul itu suami saya melakukan itu. Pesugihan dari tahun 95 sampai sekarang masih Mbak. Suami saya udah meninggal kan. Iya. Gimana kan? Kamu kan lebih. Jadi dari tahun Jadi kalau yang terakhir dari suaminya sudah aromanya tidak ada, itu ya karena seperti itu. Memang tadi sudah saya jelaskan di depan pasti akan yang ngambil itu pasti akan ikut serta ke situ. Maaf, sempat melihat sosok buto hijaunya nggak waktu itu, monggo? Memang sih sempat, tapi hanya selintas karena saya juga aslinya penakut.
Cuma saya taunya tinggi besar aja, terus matanya merah. Setelah itu saya nggak berani lihat. Terus di rumahnya Mbak itu biasanya ada apanya? Atau mungkin ada ruangan khusus yang tidak boleh orang masuk? Atau mungkin hanya dulunya suaminya? Atau hanya Mbak aja? Atau apa? Ada tempat khusus gitu kan? Ada Mas Tukul. Apa? Isinya apa aja? Ruangan khusus, tapi saya nggak boleh masuk. Saya nggak boleh lihat. Dan saya memang dilarang. Mbak pada saat itu nggak curiga atau? Curiga pasti, tapi nanti kalau saya melanggar dia nanti lebih marah lagi. Oh, takut. Mbak Bejo, biasanya ruangan khusus itu isinya apa aja, Bos? Itu sesaji, Mas. Pasti ada sesajinya. Sesajinya biasanya apa, Mbak? Kalau teman saya mie instan ya, mau telur ya. Mie instan, telur, kopi, gula, masuk. Itu. Beda dong. Itu di belakang, di tengah, atau di depan ruangan khususnya, atau di atas loteng atau gimana biasa? Di ruangan belakang sih. Ruang belakang. Khusus ini. Aku mau nanya Mas. Oh boleh, silakan. Mbak itu nggak pernah curiga, maksudnya sampai punya 2 anak kan sama suami kan? Taunya baru belakangan, setahun dia sebelum meninggal, baru jujur. Sebelum suami meninggal. Sebelum dia baru jujur. Iya. Selama ini nggak pernah nyium bau dupa gitu kan? Kecium, cuma dia bilang ya sudah kamu nggak usah banyak tanya. Orangnya Dia jadi bilang emosian gitu, maksudnya. Jadi Mbak takut gitu. Iya, pokoknya dia bilang pokoknya Mas kamu hidup tenang, hidup senang aja. Kamu nikmatin aja. Tapi emang sempet naik banget dulu. Dari susah sempet jadi punya banget. Gratis. Iya, Drastis, cepet. drastis, iya. Tapi habis lagi semuanya. Habis, semua habis. Pesan moralnya dapet ya Mas Tukul ya. Semua yang dapetin gampang ya habisnya dengan gampang. Balik galak. Mas Arif cengar-cengir. Untuk Mbak Kemuning ini, Padel, Atsa. Saat itu pemain suling loh. Namanya Saat loh. Nama pendeknya Saat, panjangnya Saat Adzan Maghrib. Masih pesugihan dulu sempat memiliki apa saja dari hasil pesugihannya? Monggo Mbak. Banyak sekali Mas Tukul. Rumah, mobil, duit itu banyak sekali, perhiasan. Tresno, apa kabar Tres? Saudaranya loh ini. Iya, ada Tresno. Apalagi naruh duit di situ. Sekali kamu kayak gitu, jangan nasi terus. Para pemirsa, para penonton semuanya yang dari studio, jangan sampai terlengah ya. Jangan sampai terlena untuk penonton. Jangan mikirin utang, mikirin kreditan HP, apalagi habis diputus pacarmu. Saya akan coba untuk jangan mikirin uang semesteran di sini juga. Menarik sosok Buto Ijo. Ngobrolin batu ya? Ya ngomongin batu. Sama ya batunya, luar biasa. Aku juga batu tapi nggak tak taruh situ. Iya, ya gandul-gandul kayak gitu tapi balik kalah. Selamat malam untuk Mbah Bejo. Apa kabarnya? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Lama Iya, kita nggak- selamat malam Mas Tukul, Iya. Mas Dadi, dan Mbak semuanya. Lama nggak jumpa, mungkin sekarang dijumpakan lagi. Semoga ini semuanya pada dikasih kesehatan. Amin. Balik kalah. Untuk Mbah Bejo atau Mr. Fortune ini. Bejo dan beruntung.
atau Mr. Lucky keberuntungan. Sehubungan dengan tema kita malam ini tentang misteri pesugihan buto ijo, the big of the green of the world. Apa sih Mbah Bejo yang disebut dengan buto ijo? Ya. Menarik sekali nih Mas, mungkin saya teringat waktu masih kecil, mungkin kita orang Jawa yang disebut buto ijo itu dulu. Yang kanan kiri dari mana? Dari Pondok Indah University ya. Ngambil beberapa jurusan ya. Ada Anda ngambil di dalam rumah orang juga. Tema kita pada malam hari, temanya adalah misteri pesugihan buto ijo. Misteri. Ini mungkin kalau di daerah Salatiga, di sana ada namanya Bukit Cinta, ada Rawa Pening, ada Baru Klinting. Nah, mungkin kalau di daerah Bengkulu itu ada Pantai Panjang, yang sampingnya itu ada namanya tempat taman yang konon ceritanya banyak orang pacaran di situ. Ini mereka ngalami semua ini. Memang pohonnya nggak dipotong, memang untuk sembunyi itu. Pemirsa, seperti apakah bincang-bincang saya dengan bintang tamu yang cantik ini tentang buto ijo? Bintang tamu saya yang satu ini mempunyai badan yang sangat luar biasa sensualnya. Hidungnya mancung, jidatnya mancung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget. Nggak dia banyak kata Kamal. Balik karena untuk bidadariku cinta Penelope. Kabarnya dirimu pernah membuktikan sendiri dan melihat orang-orang mempunyai toko-toko besar dan ternyata mempunyai pesugihan. Gimana sih ceritanya? Ini mumpung ada Mbak. Jangan dijawab dulu. Karena pariwaranya ini bukan empat mata ini, dan pemirsa pasti penasaran dan rasa ingin tahu apa yang nanti akan diceritakan cinta Penelope. Jangan kemana-mana, tetap Bukan Banget. Terus Sampai akhirnya suaminya nggak ada. Jadi saya taunya itu, saya kan punya anak 2. Punya anak. Anak pertama tiba-tiba demam, sakit, terus meninggal. Oke, masih di Bukan Banget. Untuk bidadari cantikku cinta Penelope. Lanjutlah pertanyaan tadi. Jadi bener nggak dirimu melihat orang-orang yang mempunyai toko-toko besar dan ternyata mempunyai pesugihan gimana? Apalagi naruh duit di situ. Sekali kamu kayak gitu, jangan naksir terus. Para pemirsa, para penonton semuanya yang ada di studio, jangan sampai terlengah ya. Jangan sampai terlena untuk penonton. Jangan mikirin utang, mikirin kreditan HP, apalagi habis diputus pacarmu. Saya akan coba untuk jangan mikirin uang semesteran di sini juga. Menarik sosok buto ijo itu kayak apa? Ernie tuh dan dari mana? Makeup segala.
dari suaminya sudah aromanya tidak kelihatan. ada. Itu ya karena seperti itu. Memang tadi sudah saya jelaskan beda. di depan pasti akan yang ngambil itu pasti akan ikut serta ke situ. Maaf, sempat melihat sosok buto hijaunya nggak waktu itu, monggo? Memang sih sempet, tapi hanya selintas karena saya juga aslinya penakut. Cuma saya taunya tinggi besar aja, terus matanya merah. Setelah itu saya nggak berani lihat. Terus di rumahnya Mbak itu biasanya ada apanya? Atau mungkin ada ruangan khusus yang tidak boleh orang masuk? Atau mungkin hanya dulunya suaminya? Atau hanya Mbak aja? Atau apa? Ada tempat khusus gitu kan? Ada Mas Tukul. Apa? Isinya apa aja? Ruangan khusus, tapi saya nggak boleh masuk. Saya nggak boleh lihat. Dan saya memang dilarang. Mbak pada saat itu nggak curiga atau? Curiga pasti, tapi nanti kalau saya melanggar dia nanti lebih marah lagi. Oh, takut. Mbak Bejo, biasanya ruangan khusus itu isinya apa aja, Gus? Itu sesaji, Mas. Pasti ada sesajinya. Sesajinya biasanya apa, Mbak? Kalau teman saya mie instan ya, mau telur ya. Mie instan, telur, kopi, gula, masuk. Itu. Beda dong. Buto hijau itu apa, Mbak? Sesajinya, Mbak? Sesajinya itu banyak sekali, Pak. Jadi dan juga mungkin bakalan ke sana lah. Mungkin tahu kan, bakalan. Tahu loh, ini apalagi yang nutup itu lebih ngerti di daerah Ngamel sana. Daerah Sire, Tengkalan segala tahu apa semua. Itu di situ, Mas. Jadi bersaing untuk mencari seperti itu, bersaing, Mas. Di satu kampung itu bersaing, memang bersaing. Satu warga itu memang kaya sekali, Mas, kaya sekali, dan tiap tahun itu matinya di seputaran rumah dia. Matinya di situ. Iya, dan jadi- kondisinya mengenaskan atau Enggak, utuh? Mas, enggak. Jadi beda ya, kalau dimakan terus geruk, Enggak, apa mati dengan apa, sendirinya. iya mati. Ini jasadnya utuh gitu, Mbak? Utuh. Jadi yang dimakan apanya? Sarinya gitu? Ya yang jelas mungkin di sesep ya, di Oh, apa ya, diisep-isep bun-bunannya gitu. diisep Ada darahnya apa bekas-bekas, gimana. dicucruk bun-bunane lah bahasa Jawa ini. Ini nggak pandang bulu ya, itu laki perempuan tua muda ya. Kalau orang Jawa mungkin yang apes, Mas. Semua manusia itu punya apes. Iya iya. Yang itu jadi Pas anu wetone lah itu. ya mungkin apes aja lah, Apes lah. yang apes. Titik kelemahan lah. Iya, betul, Mas. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang yang pernah menggunakan jasa buto ijo sebagai pesugihan. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, Assalamualaikum. Udah. Tadi mungkin saya narik yang datang dari tadi mediator sana, mungkin Ya. apa sana tadi, orang tadi bilang dari Kebun Raya Bogor. Bun Raya. Ya. Oke, masih di Bukan Pat. Balik ke laptop. Untuk Mbak Bejo nih, sosok lukisan yang baru dilukis oleh Mas Purwanto ini sebenarnya sosok buto ijo yang seperti apa, dan kenapa Mbak Bejo berkali-kali terlihat mual ya teman-teman saya ini? Tadi mungkin saya narik yang datang dari tadi mediator sana, mungkin Ya. apa sana tadi, orang tadi bilang dari Kebun Raya Bogor. Bun Raya. Ya, tepatnya kalau saya melihat itu di tengah-tengah itu ada jembatan. Ada jembatan, di sini ada Warung. Oke, masih di Bukan Pat. Masih semangat. Mana suaranya? Pemirsa, langsung aja kita sambut tepuk tangan yang meriah dan pelepasan burung onta.
Ini bintang tamunya seksual banget. Laki-laki kalau nggak punya keimanan kuat, itu celana bisa melorot sama isi-isinya. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang benar. Cinta Penelope. Waktu untuk pacar, waktu cari pacar, waktu untuk pacar, waktu cari pacar, waktu Dari cerita legenda maupun cerita orang Jawa itu memang warnanya seperti itu, Mas. Iya. Mbah, bawa lukisan buto ijo nggak, Mbah? Ya. Tolong ditunjukin. Kebetulan Mas, pas saya diundang oleh beberapa Perdana Menteri Nigeria, masyarakat di Jawa Tengah sana, Iya. Mas. Itu ada yang memelihara pesugihan buto ijo. Jadi saya lukis lab itu langsung, Mas, bisa. Lukis? Iya. Buto Ijo udah diem begini. Iya. Jadi perbedaan buto ijo sama gandaruwo, Mas. Wos, ya Saya ini ambil ya. bedaannya gendron buto ijo. Tapi setahu aku tuh kalau misalnya kayak merah buto hijau gitu, ntar tuh anaknya waktu itu yang di Jambi itu anaknya meninggal, Mas. Oh, meninggal. Iya. Anaknya meninggal. Berapa Jadi- kali udah meninggal anaknya? Satu doang jadi tumbal gitu, bener nggak? Umur sih? berapa meninggal? Wus. Ini yang apa ini? Buto ijo apa Ya, ya? ini buto ijo, Mas. Tuh kan kayak barong kan? Ya kayak barong bener. Oh, kayak barong. Ini, yang ini. Ya, Kayak barong bener ya? Kayak Emang gini. iya. Wah, ngeri ya. Oh, ini cuma satu. Jangan dihadapi Ini yang ini kayak ngaca malahan saya malah. Jangan miring sana kok. Malah kayak ngaca saya. Mas, jangan takut. Buto Ijo ketemu lu, cium tangan, Mas. Kalah serem. Ini disimpan lagi. Mbak Cinta, bener seperti